Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi dari pelajaran tentang keimanan. Di mana selanjutnya bahwasanya manusia diberikan daya pilih apakah memilih percaya atau iman pada Allah atau kafir. Inilah ya kekafiran yang mengakibatkan banyak orang melampaui batas karena mereka memandang dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Mereka tidak sadar bahwa bagaimanapun hebatnya ilmu manusia itu terlalu kecil dan lemah di antara alam raya ini ya. Sehingga dari rasa kesombongan itu tentunya memandang dirinya lebih dan tidak masuk ya keimanan. Manusia itu digambarkan surat Al-Alaq ayat 6-7 ya. Innal insana liyatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup ya. Serba cukup ya. Serba cukup di sini seolah-olah karena merasa cukup tidak perlu ibadah, tidak perlu ketaatan. Nah itu ya, tidak perlu berbagi misalnya ya. Cenderung melampaui batas, memandang dirinya serba cukup. Manusia kalau sudah melihat dirinya berkecukupan, cukup pandai, kuat, berkuasa, terhormat dan sebagainya, dan tidak dikendalikan oleh keimanannya, maka mereka akan melampaui batas atau tidak tahu diri ya. Nggak tahu diri itu, sehingga segalanya bisa dilakukan. Karena apa? Ya mereka andalkan ilmu kekuasaannya, kekayaannya yang begitu besar. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya keimanan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan juga termasuk itu ya ilmu itu ya. Di beberapa hari kemarin ya itu ada yang komen itu ya. Nggak tahu, memang saya nggak suka ya, cuman nggak ngerti lah kalau tulisan-tulisan yang singkat-singkat itu ya, JG itu jangan atau jag juga gitu ya, gitu nggak tahu itu JG apa itu. Katanya ini bukan nyindir seseorang ya, jangan berlebihan menerangkan tentang tauhid gitu ya gitu. Karena pegangan kita Al-Quran dan hadis belum tentu sahih lah gitu benar. Nah gitu. Saya kurang tahu ini siapa yang komen ya gitu. Atau Ustaz juga berlebihan atau Ustaz jangan berlebihan, tulisannya ada JG ya. Alhamdulillah kata si Muti Arir salah sekian dari dalil yang dikemukakan ya, kutip ya, dalil itu sudah sahih, hadisnya sudah sahih gitu kan, dan penjelasannya sesuai dengan kitab aslinya gitu, ya. Beginilah tuh. Wahai engkau yang komen ya gitu. Ya mudah-mudahan didengar, kalau tidak didengar mudah-mudahan mendapatkan hidayah gitu. Wahai engkau yang komen ya, ketahuilah ya bahwa
kajian di sini itu ya sudah diambil dari kitab aslinya. Betul tadi kata Adi Salah ya. Dari kitab aslinya, dikutip dari kitab aslinya. Jadi nggak bikinan-bikinan, nggak hawa nafsu lah gitu, nggak. Ya. Kalau saya bikin sendiri ya bisa aja bikin sendiri, terangkan di sini sesuai kemauan saya nggak bisa. Nggak boleh, itu setiap detiknya, setiap apa yang sampaikan itu, setiap katanya itu dipertanggungjawabkan. Saya buat apa kalau mau sesuai dengan hawa nafsu saya gitu. Ini bukan saya klarifikasi atau gimana ya, hanya kita tentu apa yang disampaikan oleh orang itu ya menyikapinya gini ya. Kalaupun misalnya ada yang cocok, alhamdulillah ya cocok, alhamdulillah. Nggak cocok, tersinggung, ya itu memang sudah kodrat. Sudah kodrat di sini. Kalau misalnya kita mendengarkan ilmu tidak tersinggung, ya kita patut dipertanyakan gitu ya gitu. Misal orang yang maksiat tadi pagi misalnya ketinggalan Jumatan, setelah mendengarkan ini, maka dia nggak mau ketinggalan Jumatan ya gitu. Ya itu tersinggung berarti orangnya kan gitu. Kalau nggak tersinggung ya itu jadi masalah malah gitu ya gitu. Karena setiap kajian kalau nggak tersinggung ya itu berarti nggak melahirkan sebuah pergerakan amal soleh gitu. Nah pada yang komentar ya wajar-wajar saja gitu. Ya saya menghormati apa yang Anda sampaikan ya gitu. Hanya saja ya tentu perlu dicatat ya apa dasarnya dari komentar itu gitu. Apa dasarnya komentar itu dan apa tujuannya gitu ya komentar itu. Ya mungkin untuk menyadarkan yang di sini gitu ya gitu. Bagus dia emang. Nggak ada salahnya ya. Hanya tentu dengan cara yang bijak ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kalau ada kritik saran ya ngejapri ke saya gitu ya, ngejapri. Caranya ngejapri, nggak lewat komentar gitu ya. Terus juga saat kata di FB saya itu mah ya komentar gitu sehingga pas giniin gitu lah. Saya sudah selesai skripsi katanya gitu ya. Kok salah dia sok antum selesai skripsi tong sok komentar kabatur gitu. Jangan saya di komentar di batur itu kadang di Ustadz Zulkarnain, Ustadz Muhammad Zikri di komen oke gitu. Naon sekali tadi komen gitu-gitu naon gitu. Gawe itu jelema teh gawe gitu. Tulisan tuh ya. Menikahlah dengan tepat. Ya. Aja ngomen ya gitu, boten. Nanti menikah kedua kalinya insya Allah tidak akan kesasar gitu. Kieu ya komen gitu ya. Antum nikah kita kedua kalina sok diheula poligami. Tong sok komen wae gitu. Ya saya tentang poligami gitu bisa gitu kita gitu ya jangan jadi orang sok komen jadi manusia sok komen tuh aduh bahaya itu yang hawa nafsu seperti itu ya itu mah sebagai contoh ya bukan mendiskredit atau vonis orang ya bukan nah sebagai contoh gitu. Nah ini juga tentunya yang komen di 2 hari sebelumnya itu ya di YouTube saya ya kembali saya menghormati apa yang kapasitas antum dalam menyampaikan hanya saja kita sama-sama ngaca diri lah mungkin ya ada kekurangannya bisa kekurangan tapi kalaulah dikatakan misalnya disampaikan itu tanda kutip tadi kan sampaikannya ya pegangan kita Al-Quran terus
JG-nya itu apa, JG berlebihan atau emang jangan berlebihan atau juga berlebihan kan. Jadi kalau di diskredit saya berlebihan gitu ya, aduh kumahanya, mungkin pertanggung jawabannya saya gitu, tak ayana saya gitu. Mungkin dari dari akibat yang saya terima mungkin udah ada sekarang gitu ya gitu. Ya walau alam saya tidak ini ya gitu. Hanya saja kalau kita berkomentar, kita lihat kapasitas diri kita lihat ilmu yang diserap. Ya kalau tidak mengena, syukur-syukur ya kita diam saja, tidak berkomentar. Itu lebih baik dibandingkan ketika kita menilai seseorang itu berlebihan. Ya kalau misalnya dicari dasarnya gini, berlebihan dari segi apanya dulu ya. Bisa kadang orang itu menilai, oh ini berlebihan tentang tauhid, ya emang di kitab aslinya seperti itu gitu ya gitu ya. Kenapa saya menyembunyikan ilmu gitu ya. Ya dosa saya menyembunyikan ilmunya gitu gitu. Nah itu ya gitu. Kalau dikatakan berlebihan ya. Kalau misalnya ya teguran jangan berlebihan ya saya terima. Cuman tanda kutipnya lagi ini, tanda kutip. Kalau hadis belum tentu sahih, ya betul, hadis belum tentu sahih, betul. Cuman hadis yang mana dulu gitu. Kalau hadis belum tentu sahih, misalnya antum tidak sampai ngebahas hadis gara-gara hadis belum tentu sahih, berarti lah itu apa itu. Ada golongan praniin yang mereka itu percaya pada Al-Quran doang ya. Padahal tata cara sholat mereka ya dari mana coba? Sholat Jumat dari mana coba? Kan dari hadis bukan dari Quran. Kalau dari Quran doang ya ruku, sujud, berdiri ya gitu. Nggak ada tahiyat, nggak segitu sholat tante gitunya. Terus itu kudu baca iftitah gitu. Dah hadis tuh mah eta bisi doib teh gitunya. Ya suatu kudu baca iftitah bisi iftitah doib gitu. Jadinya mengingkari hadis Nabi. Hati-hati. Eta hawa nafsu teh gitu. Ya. Kalau menilainya demikian. Tapi kalau misalnya pemahaman hadis belum tentu sahih gitu ya gitu. Nah, sekarang beginilah gitu. Ya pegang kita Al-Qur'an. Al-Qur'an itu butuh yang namanya penjelasan, tafsir ya gitu. Nggak mungkin kalau kita menangkap sebuah ayat letterlek begitu aja gitu ya. Nggak mungkin. Kalau kita letterlek cuman menangkap suatu ayat ya akibatnya tekstual gitu ya, berakibat pada diri kita sendiri, pemahaman kita sesuai apa yang diterjemahkan pada akhirnya salah menerapkan, bukan itu yang diinginkan oleh syariat gitu. Itu kalau letterlek. Makanya butuh tafsir, dan salah satu tafsirnya ya Ibnu Katsir, itu adalah salah satunya dari Al-Quran, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi ya. Kedua bil hadis ya. Bil hadis ya. Kalau misalnya hadis nggak mau dibahas, cuman mengimani Quran doang, ngapain ada Rasul gitu. Bahasa kasar namanya, ngapain ada Rasul kalau Al-Quran doang ya. Ngapain ada Rasul? Ngapain Allah menciptakan ratus ribuan nabi? Ngapain? Kalau nggak ada hadis ya. Kayak itu. Nah makanya ngaca diri sebelum ngomen ya. Apalagi menjadi orang yang sok komen. Kayak itu. Ya. Bukan saya lagi menyinggung seorang atau bagaimana, tapi kita harus benar-benar memberikan ilmu kita itu pada kapasitasnya ketika menyampaikan ya. Ketika menyampaikan
Kalau tidak setuju ya lebih baik diam, ya nggak apa-apa. Ya, Allah yahdi. Ya. Allah yahdi. Ya. Nggak setuju diam aja sok. Nggak setuju dengan isi kitab tauhid ya diam saja sok, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Ya. Itu lebih baik dibandingkan ngomen. Nah, jadi ngomen itu Allah alam tuh ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya nggak bercabang ya. Di komen ku ada salah terus kan kayak tidak bercabang, tidak loba sur komen itu para robuh teh di Facebook juga di eta baheula gitu ya. Ada salah hobi atau hobi ngeblokir komen gitu. Kamu ukur gitu. Pengalamannya ada salah hobi memblokir komen berapa diblokir itu. Orangnya juga blokir, diputuskan pertemanan dan sebagainya. Ada salah sorangan benang blokir itu ya. Gitu. Ada salah benang blokir oke. Nah gitu. Ya syukur sekarang mah ada salah tuh blokir itu ini. Ya. Pola alam. Nah makanya hati-hati dari pandai berkomentar tapi tidak pandai mengamalkan. Pandai mengatakan tapi tidak mengamalkan. Ini akan jadi bahaya. Surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Gitu. Ya. Kalau misalnya antum mengkritik saya, mungkin penyampaiannya kurang bagus atau penyampaiannya masih terburu-buru atau bata-bata sedikit lah gitu. Ya baca Qurannya masih agak sedikit lafaznya kurang gitu. Ya itu saya terima ya. Tapi kalau antum sudah berani dengan ayat-ayat dengan hadis Nabi, udah itu ya itu bukan main ya. Ya mengatakan hadis belum tentu sahih, ya tujuannya apa dia mengatakan gitu. Nah, gitu. Perlu kita mengaca diri ya. Sekali lagi bukan ini diskredit atau dan sebagainya ya. Hanya untuk memberikan wawasan ya, pengetahuan ya. Bisa ada yang masih ngebuka rekaman 2 hari kemarin tuh ya videonya tuh ya komen dia gitu. Nah bisa itu. Nanti ini sudah ada penerangannya gitu. Ya mohon maaf saja ya. Panjang kalau bahas itu ya. Kembali lagi ya, back to laptop tentang takdir Allah ya. Sudah jelas sekali ya. Kalau kita ingin paham, karena adanya daya pilih yang dilengkapi ilmu dan otak dalam diri manusia sebagai kelengkapan hidupnya, ada hal-hal yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa dengan ketentuan itu. Apa itu? Di antaranya kan sunatullah ya, ayat Al-Quran isinya demikian, hadis isinya demikian, tata cara sholat ya itu juga sudah diatur oleh Allah melalui nabinya gitu. Nggak bisa diprotes ya, sholat gitu nggak bisa. Dan juga ada takdir yang ada 4 takdir itu ya, nantilah diterangkan tuh ya, masih panjang. Ada juga takdir yang misalnya lahirnya kapan ya, itu lahirnya kapan gitu ya, itu nggak bisa ya. Nah kedona lahirnya bukannya hari Selasa gitu ya, ya hari Rabu lahirnya gitu. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa dirubah. Nah lahirnya bukan di perut si ibu iya ya, nu solehah gitu ya, di perut iya nu soleh gitu lah kan, solehah gitu ya. Itu nggak bisa dirubah, udah itu mah itu. Ya itu mah ada ketentuan Allah. Nah, tapi ada juga yang dapat dijangkau oleh ikhtiar manusia, yaitu ilmu, akal, dan kekuatan untuk berinteraksi dengan takdir ya.
Ya manusia itu kalau dikatakan nggak ada yang bodoh sih, ya nggak ada. Idzuluman jahulan di situ kan kebodohan itu bukan karena dia tidak menguasai, bukan karena dia tidak bisa, tapi tidak ada kemauan. Ya, jahul sebenarnya kan jahil ya, bukan dia tidak menguasai, bukan tidak bisa, tapi tidak ada kemauan. Ustaz, saya mah nggak mau baca Quran, data bisa ya. Itu data ayak hayang, data sanes, sanes tak bisa, ayak hayang, teman. Gitu. Jadi jahil itu ya nggak ada kemauan. Intinya mah kalau secara ini ya nggak ada manusia yang bodoh. Tapi ya itu manusia ya kayak itu gitu. Itu juga dalam masalah takdir gitu. Tak aya nu keteratan bodoh, tak aya keteratan bodoh gitu. Kalau ada yang kotaknya bodoh ya buat apa adanya ilmu gitu ya. Buat apa adanya nasihat gitu. Akal juga ya. Kekuatannya tidak ada yang kodratnya lemah gitu ya. So saya mau mau nikah sana. Udah lulus nikah sih. Gitu. Yang nikah mah kuat segala kerasa gitu. Gitu. Tak aya nu kodratnya lemah gitu nya gitu. Tak aya. Sehingga manusia memperoleh nilai tambah dalam kehidupannya. Contoh manusia lahir dalam keadaan sama, ya betul. Pada keadaan bayi tidak ada satupun yang menggunakan pakaiannya, tidak ada ya. Mana ada langsung tuh bayi menggunakan baju gitu kan, aneh gitu ya. Apalagi ilmu gitu ya gitu. Dan itulah yang disebut fitrah. Fitrah ini harus dibina dengan dasar keimanan dan keislaman untuk meningkatkan nilai tambah dalam dirinya. Jikalau ada orang lahir tetapi tidak membina fitrahnya dengan iman dan Islam, tidak berbuat apa-apa, berarti dia tetap dalam keadaan fitrahnya. Padahal di sisi lain ada petunjuk Allah bahwa belajarlah. Ya. Bahkan wahyu pertama di sini kan. Dengan apa? Perintah belajar ya Iqra. Situ dulu lah. Ya, kata Allah, jadi karena Pak Jafarnya nggak hadir, kita bahas yang lain dulu ya, yang tentang ini, yang kemarin belum bisa berlanjut juga. Untuk besok padat ya, waktu itu di paling Ahad ya, anak Ahad merah ya. Insyaallah bisa meneruskan ya Ahad, karena ya pagi siang bisa jadi online tuh ya gitu. Baru sorenya taksi ya. Jadi nanti Ahad ya itu. Mudah-mudahan nanti Pak Jafar bisa hadir lagi ya. Segala uzur Allah singkapkan juga, Allah hilangkan lagi ya. Agar tentunya tidak menjadi konflik ya di antara kita. Menjadi ketenangan ya, agar pula sama-sama nanti menuntut ilmu lagi ya. Lafu minkum, lafu fikum. Rabbana atina fil rahmah wa ila Rabbana atina fil sunnah benar-benar aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.